Selamat pagi, perkenalkan nama saya Severina dari kelas 11 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan Galenka. Minyak atsiri, nama sediaan, cair, cara pembuatan. A. Destilasi air. Destilasi air dilakukan jika bahan yang akan disuling berhubungan langsung dengan air mendidih. Bahan tersebut kemungkinan akan mengembang atau mengapung di atas air atau terendam seluruhnya, tergantung berat jenis dan kuantitas bahan yang akan diproses. B. Destilasi uap air. Penyulingan dengan destilasi uap air dilakukan dengan menempatkan bahan tanaman dalam suatu tempat yang bagian bawah dan tengahnya berlubang-lubang dan ditopang di atas dasar alat penyulingan. Bahan tanaman ditempatkan di atas alat penyulingan yang diisi sedikit air. Air kemudian dididihkan dengan api menggunakan pemanasan kompor bertekanan. Tujuannya adalah bahan tanaman yang disuling hanya akan terkena uap dan tidak terkena air yang mendidih. C. Destilasi uap. Destilasi uap digunakan untuk mendapatkan sari serbuk simplisia yang mengandung komponen dengan titik didih tinggi pada tekanan udara normal. Perlakuan dengan cara pemanasan kemungkinan akan menyebabkan zat aktifnya rusak. Untuk mencegah hal tersebut, maka penyaringan dilakukan dengan destilasi uap. Destilasi uap adalah metode destilasi yang digunakan untuk mengisolasi minyak atsiri dari suatu senyawa simplisia. Prinsip dasar penyulingan atau destilasi terletak pada perbedaan titik didih dari zat-zat cair dalam campuran zat cair, sehingga zat atau senyawa yang memiliki titik didih terendah akan menguap lebih dahulu. Kemudian, apabila didinginkan akan mengembun dan menetes sebagai zat murni atau destilat. Penggunaan: menjadi obat penenang atau pereda stres karena memiliki aroma relaksasi. Sebagai antiseptik, dapat digunakan untuk bahan pengharum ruangan, bermanfaat bagi produk kecantikan dan perawatan tubuh. Sebagai obat kompres demam, sebagai bahan perawatan rambut seperti pelembut, anti tombe, dan lainnya. Kandungan asam amino dan mineral yang baik untuk tubuh. Sebagai pencerna bahan kimia beracun dalam tubuh, sebagai detoksifikasi sel dan darah. Sirup, nama sediaan liquid. Cara pembuatan: 1. Air sebagai pelarut atau pembawa harus dididihkan, kemudian didinginkan dalam keadaan tertutup. 2. Penimbangan zat aktif dan bahan pembantu yang diperlukan. 3. Pembuatan sirupus simplex sebagai pengental dan pemanis atau sukrosa yang telah ditimbang dilarutkan dalam sebagian air, panaskan hingga larut, kemudian disaring. 4. Zat aktif dan bahan pembantu berbentuk serbuk dihaluskan dalam mortir. 5. Melarutkan zat aktif dengan cara menambahkan zat aktif sedikit-sedikit ke dalam sejumlah volume pelarut, sambil diaduk sampai larut sempurna. 6. Bahan pembantu dilarutkan dengan cara yang sama ke dalam sebagian pelarut yang diperlukan. Volume pelarut ditentukan berdasarkan kelarutan ekspedien yang ditambahkan. 7. Campurkan bahan-bahan yang sudah larut satu persatu dan aduk sampai homogen. 8. Penambahan flavor dalam keadaan terlarut dan pelarut yang dapat bercampur dengan pelarut yang digunakan. 9. Tambahkan sisa pelarut sampai volume sediaan yang dibuat. 10. Masukkan ke dalam botol coklat yang sudah ditara sebelumnya. Penambahan volume larutan yang ditara di dalam botol disesuaikan dengan kekentalan larutan yang dibuat. Botol sediaan diberi etiket, brosur, dikemas, dan disimpan ke tempat yang terlindung dari cahaya. 11. Contoh sediaan sirup yang ada di pasaran: aktif plus DM 120 ml. Penggunaan: meringankan gejala yang penyebabnya secara keseluruhan ataupun sebagian tergantung pada pelepasan histamin. Senyawa dari golongan perolidin ini bekerja sebagai antagonis kompetitif untuk reseptor histamin dan mampu menekan saraf pusat. Infus, nama sediaan cair. Cara pembuatan: pembuatan dilakukan dengan cara mencampur simplisia dengan kehalusan yang sesuai dengan air kecukupan. Panaskan di atas tangas air selama 15 menit, terhitung mulai dari suhu mencapai 90 derajat Celcius, sambil sesekali diaduk. Serkai selagi panas melalui atau dengan menggunakan kain flanel, serta tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga memperoleh volume infus yang dikehendaki. Penggunaan: cairan kristaloid umumnya digunakan untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit, mengembalikan pH, menghidrasi tubuh, dan sebagai cairan resusitasi.
Tintur. Nama sediaan cair, cara pembuatan, bagian tanaman disortir dengan hati-hati sehingga bagian yang tidak diinginkan dihilangkan. Tumbuhan bisa dipotong kasar sebelum dimasukkan ke dalam toples kaca. Toples diisi dengan alkohol, ditutup rapat dan didiamkan selama berminggu-minggu. Atau ini harus dibiarkan dalam gelap atau jauh dari cahaya. Ini dapat diguncang secara teratur dan toples dapat diisi dengan alkohol jika perlu. Bahan tanaman disaring dan dibuang, dan cairan biasanya dituangkan ke dalam botol kaca kecil berlabel dengan bagian atas pipet. Jika ramuan kering digunakan untuk membuat tinktur, rasio yang digunakan adalah 1 bagian bahan tanaman kering dengan 4 bagian cairan, atau rasio 1/4. Jika herbal segar digunakan, rasio umumnya adalah 1 bagian bahan tanaman dengan 1 cairan, atau rasio 1/1. Penggunaan 1. Kamomil atau bunga. Manfaatnya untuk mengobati kecemasan, menyembuhkan luka, dan mengurangi peradangan. 2. Feverfay atau daun. Manfaatnya untuk mencegah migrain dan mengobati radang sendi. Ada beberapa penelitian yang berkembang yang menunjukkan potensi feverfay untuk mengobati kanker, nyeri, dan rosacea. 3. Ginkgo atau daun. Manfaatnya untuk mengobati berbagai kondisi dari asma hingga tinnitus, meningkatkan daya ingat, mencegah demensia, dan meningkatkan fungsi otak. Minyak lemak, sediaan cair, cara pembuatan asam lemak dan gliserol diperas pada suhu biasa atau diperas pada suhu panas. Penggunaan baik untuk kesehatan jantung, membantu mengobati gangguan mental tertentu, membantu mengurangi berat badan dan lingkar pinggang, membantu kesehatan mata terutama pada usia lanjut, mengurangi peradangan dan gejala inflamasi. Terima kasih.